Jumpa lagi bersama saya, Bapak Supriyono. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan berbicara tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Yaitu masih pada subtema 2, hewan sahabatku. Kita mulai dari pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran pertama ini, terdapat 3 buah muatan pelajaran, yaitu yang pertama, IPA tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang kedua, IPS tentang potensi ekonomi negara ASEAN. Yang ketiga, bahasa Indonesia tentang informasi penting dalam teks laporan. Langsung saja pada muatan pelajaran IPA, yaitu materinya tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan ovipar, atau nama lainnya yaitu bertelur. Kita bisa melihat hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur pada ayam, bebek, ikan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dengan cara vivipar, atau nama lainnya yaitu beranak. Kita bisa melihatnya pada contoh hewan anjing, kucing, paus, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu ovovivipar, yaitu bertelur dan beranak. Bisa kita lihat pada contoh hewan kadal, bunglon, hiu, dan lain-lain. Untuk perkembangbiakan secara ovovivipar, yaitu hewan dia bertelur di dalam tubuhnya. Kemudian telur tersebut menetas menjadi sebuah induk baru yang ada di dalam perutnya, kemudian baru dikeluarkan setelah menetas. Kita bisa melihatnya pada contoh hewan hiu. Untuk muatan pelajaran IPS yaitu potensi ekonomi negara ASEAN. Yang pertama yaitu negara Indonesia. Terdapat beberapa potensi ekonomi di dalamnya, yaitu berupa tambang, perkebunan, minyak bumi, dan gas. Yang kedua yaitu negara Filipina. Potensi ekonominya berupa jagung, kelapa, tebu, dan tembaga. Berikutnya Malaysia. Malaysia mempunyai potensi ekonomi berupa kayu, minyak bumi, gas, biji besi, dan bauksit. Yang keempat, negara Singapura. Negara Singapura mempunyai potensi ekonomi di bidang industri dan perekonomian yang maju untuk menopang negaranya. Yang kelima yaitu Thailand, berupa otomotif, elektronik, dan olahan bahan pangan. Kemudian untuk negara yang keenam yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam mempunyai potensi ekonomi berupa minyak bumi dan gas alam. Sebagian besar hasil pendapatan negara dari Brunei adalah dari minyak bumi tersebut. Berikutnya yaitu negara Vietnam. Potensinya berupa ekowisata dan pariwisata. Yang kedelapan yaitu Myanmar, mempunyai potensi ekonomi biji besi, timah, minyak bumi, dan gas alam. Berikutnya yaitu Laos, terdapat potensi ekonomi padi, jagung, jeruk, tembakau, dan kopi. Berikutnya yaitu negara Kamboja. Potensi ekonominya berupa padi, karet, dan lain sebagainya. Muatan pelajaran yang ketiga yaitu bahasa Indonesia. Di sini kita akan membahas tentang informasi penting yang memuat fakta. Yang pertama yaitu laporan yang memuat fakta, yaitu dalam laporan harus terdapat
terdapat fakta-fakta dari bacaan. Berikutnya yaitu laporan harus bersifat objektif. Kemudian yang ketiga, hasil laporan harus ditulis dengan lengkap. Yang keempat, laporan disajikan dengan kosakata yang baku. Sekian, terima kasih. Demikian penjelasan dari Pak Guru. Selamat belajar.